Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi kelas 4 hebat. Selamat berjumpa kembali di kelas Pak Sudar. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran pertama. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya yaitu unsur intrinsik pada cerita. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang ada di dalam cerita itu sendiri. Unsur intrinsik tersebut terdiri dari 8 bagian, yakni yang pertama tema, kedua alur, ketiga tokoh, keempat penokohan, kelima latar, keenam sudut pandang, ketujuh gaya bahasa, dan yang terakhir kedelapan amanat. Tema adalah unsur intrinsik cerpen atau cerita yang menjadi dasar cerita. Unsur intrinsik cerita, tema sering disamakan dengan ide atau tujuan utama cerita. Tema merupakan unsur intrinsik cerita yang menjadi sebuah ruh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa seperti novel. Unsur intrinsik yang kedua adalah alur. Alur dalam cerpen adalah jalan cerita. Cerpen atau cerita pendek harus memiliki jalan cerita yang jelas. Alur sebagai unsur intrinsik cerpen biasanya memiliki beberapa tahapan mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga adalah tokoh. Tokoh merupakan unsur intrinsik cerpen yang sangat penting. Unsur intrinsik cerpen seperti tokoh adalah meliputi orang atau karakter yang ditampilkan dalam cerita. Tokoh dalam unsur intrinsik cerpen dibagi menjadi 3 karakter, yaitu tokoh protagonis atau tokoh utama pada cerita, tokoh antagonis atau tokoh penentang atau lawan dari tokoh utama. Yang ketiga, tokoh tritagonis atau penengah dari tokoh utama dan tokoh lawan. Yang keempat, tokoh figuran, yaitu tokoh dalam cerpen yang menjadi tokoh pembantu dan memberi warna pada cerita. Yang keempat, penokohan. Penokohan dalam unsur intrinsik cerpen merupakan penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Penokohan ini bisa digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan saat menyelesaikan suatu masalah. Begitu juga melalui penjelasan narasi atau penggambaran fisik tokoh tersebut. Selanjutnya ada latar. Latar atau setting disebut unsur intrinsik cerpen sebagai landas tumpu, mengarah pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Keberadaannya sangat penting untuk membangun suasana dalam cerita.
Latar dalam unsur intrinsik cerpen dibagi menjadi beberapa macam, seperti waktu, tempat, sosial budaya, keadaan lingkungan, dan suasana. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang dari unsur intrinsik cerpen seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Sudut pandang menjadi cara atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi pada pembaca. Yang selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam unsur intrinsik cerpen menjadi ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat adalah unsur intrinsik cerpen berupa pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita. Amanat bisa dipetik oleh pembacanya setelah membaca karya tersebut. Amanat atau pesan moral sebagai unsur intrinsik cerpen biasanya tidak ditulis secara langsung melainkan tersirat. Namun, amanat dalam cerpen juga bisa ditulis langsung oleh penulis atau secara tersurat. Pembaca yang menyimpulkan sendiri apa pesan yang bisa diambil dari cerpen tersebut. Demikian tadi unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan unsur intrinsik tersebut? Cara untuk menentukan unsur intrinsik tersebut yaitu dengan cara membaca cerita tersebut dengan teliti dan cermat. Apabila kalian masih kesulitan untuk menentukan unsur intrinsiknya, kalian bisa mengulang dengan membaca cerita itu kembali. Jadi, apabila kalian masih kesulitan, bisa juga minta bantuan atau berdiskusi dengan orang tua, kakak, atau saudara. Demikian materi pada hari ini. Pesan Bapak, kalian harus terus semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa besok pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.